Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas rendah. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu teori belajar matematika SD. Nah, dalam pembelajaran matematika di SD, kita diharapkan sebagai calon seorang guru dapat mengelola pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif. Ada berbagai teori yang mendukung perancangan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Ada 6 teori belajar matematika. Nah, yang pertama yaitu teori belajar Brunner. Yang kedua, teori belajar Gagni. Yang ketiga, teori belajar Ausubel. Yang keempat, teori belajar Piaget. Yang kelima, teori belajar Jenes. Yang keenam, yang terakhir yaitu teori belajar Van Hill. Yang akan kita bahas kali ini yaitu teori belajar Brunner. Rus Effendi ini menyimpulkan di dalam metode penemuannya dia mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika itu siswa harus menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukan. Menemukan di sini adalah menemukan lagi ataupun dapat menemukan yang baru. Nah, menurut Brunner, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dengan struktur matematika itu. Nah, yang selanjutnya yaitu proses internalisasi akan terjadi apabila dipelajari dalam 3 model. Dalam 3 model itu, yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, yang ketiga tahap simbolik. Adapun tahap enaktif ini, dalam tahap penyajian ini dilakukan melalui tindakan antara anak secara langsung yang terlibat di dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Nah, pada tahap ini anak belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Pada penyajian ini, anak tanpa menggunakan imajinasi atau kata-kata. Yang kedua, model tahap ikonik. Tahap ikonik ini yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipresentasikan atau diwujudkan melalui bayangan visual, melalui gambar, ataupun melalui diagram, ataupun yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Nah, di dalam tahap ini, kegiatan penyajian itu dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan itu disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik-grafik yang dilakukan anak. Nah, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Yang ketiga, metode tahap simbolis. Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol ataupun lambang-lambang objek tertentu. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol verbal, misalnya huruf-huruf, terus kata-kata ataupun kalimat-kalimat, lambang matematika maupun lambang abstrak lainnya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar Gagni. Teori belajar Gagni ini diperkenalkan oleh seorang tokoh Robert M. Gagni pada tahun 1960 yang pembelajarannya harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan. Nah, menurut Gagni ini belajar matematika itu terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung.
Adapun objek langsung pembelajaran matematika itu terdiri dari yang pertama fakta-fakta matematika, keterampilan-keterampilan matematika, konsep-konsep matematika, dan prinsip-prinsip matematika. Yang kedua, objek tak langsung. Objek tak langsung pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, serta ketelitian. Dan teori selanjutnya yaitu kita akan membahas teori belajar Jenes. Teori belajar Jenes ini dikemukakan oleh seorang matematikawan yang bernama Zoltan Fidenes. Dia mengungkapkan bahwa yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teori itu bertumpu pada teori Piaget dan perkembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkan itu menjadi menarik bagi anak-anak yang mempelajari matematika. Selanjutnya, teori ini membahas tahap-tahap belajar menurut teori Denis ini adalah permainan bebas, yang kedua games, yang ketiga permainan kesamaan sifat, yang keempat permainan representasi, yang kelima permainan simbolisasi, yang keenam permainan dengan formalisasi. Yang pertama, permainan bebas. Permainan bebas ini merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak struktur dan tidak diarahkan. Anak didik ini diberi kebebasan untuk mengatur benda. Dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur mental ataupun struktur sikap dengan mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang akan dipelajari. Yang kedua, games. Permainan yang menggunakan aturan. Nah, dalam permainan yang disertai aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat di dalam konsep tertentu. Yang ketiga, tahap belajar menurut teori Denis ini adalah permainan kesamaan sifat. Permainan kesamaan sifat ini yaitu siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang dia ikuti. Untuk melatih dan mencari kesamaan ini, sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasi kesamaan struktur dari bentuk permainan lainnya. Yang keempat, permainan representasi. Permainan representasi ini yaitu tahap pengambilan sifat dari berbagai situasi yang sejenis. Para siswa itu menemukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Simbolisasi ini termasuk di dalam tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau perumusan verbal. Dan yang keenam, permainan dengan formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa kita dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Dan yang selanjutnya kita akan membahas teori belajar Ausubel. Teori belajar Ausubel ini dikemukakan oleh Van Hill. Ada 3 unsur dalam pembelajaran matematika menurut Van Hill ini, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran. Nah, dari ketiga tersebut ditata secara terpadu, maka akan terjadi peningkatan kemampuan berpikir anak terhadap tingkatan berpikir lebih tinggi. Dan teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar Piaget. Teori belajar Piaget ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyebutkan bahwa struktur kognitif adalah sebagai skemata. Skemata itu yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami, dan beri respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Dan teori yang terakhir,
teori belajar Panhill. Teori belajar Panhill ini dikemukakan oleh seorang guru matematika dari bangsa Belanda yang mengadakan penelitiannya dalam pengajaran geometri. Menurut Panhill ini ada 3 unsur utama juga di dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Nah, jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak terhadap tahapan berpikir lebih tinggi. Dan Panhill ini mengatakan ada 5 tahapan anak belajar geometri, yaitu yang pertama tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini, anak-anak mulai belajar mengenal suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki bangun geometri yang diamatinya. Ia sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat dalam bangun geometri. Yang ketiga, tahap pengurutan. Tahap pengurutan ini, anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Dan yang selanjutnya, tahap dedukasi. Tahap ini, anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, tahap akurasi. Dalam tahap ini, anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang dilandasi dalam suatu pembuktian. Tahap akurasi ini adalah tahap berpikir tinggi, rumit, dan kompleks. Nah, teman-teman, itulah 6 teori belajar yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.